saya melihat untuk perusahaan kami saja berhutang lebih dari 1 miliar. Dan diakumulasi dengan jumlah dari teman-teman di beberapa provinsi lainnya, kalau kita gabung bisa ratusan miliar atau yang tertunggak dari tahun yang lalu. Pertama, mereka bilang bahwa ada efisiensi anggaran, kemudian dana belum turun, kemudian sekarang pun semua dana atau hutang yang tertunggak dari tahun lalu itu harus melewati proses verifikasi audit di tingkat inspektorat masing-masing daerah, bahkan kabupaten kota, sehingga itu makin menambah umur hutang bagi distributor. Sumber dananya jelas, DAK, tapi pun ternyata bisa tidak terbayar. Itu yang saya lihat bahwa begitu tidak teraturnya rumah sakit daerah kabupaten kota dalam mengelola anggaran mereka. Memang kita tahu bahwa dengan adanya penghapusan mandatory spending sejak awal tahun lalu, ya, itu membuat pemangku kebijakan bebas untuk menggeser anggaran. Nah, ini salah satu penyebab sehingga anggaran itu tidak ada. Nah, dengan situasi efisiensi anggaran mungkin, sehingga dana yang turun terbatas, sedangkan jumlah pembelian untuk tahun berjalan juga mereka harus pikirkan, harus beli. Akhirnya jalan satu-satunya mereka dengan dana yang ada, mereka membayar langsung cash, COD kepada distributor yang mau memberikan kepada mereka. Akhirnya mengabaikan untuk membayar hutang yang lama. Kami sudah menyurat, kami sudah meminta untuk tolong diperhatikan, karena ini menyangkut keberlangsungan dari operasional daripada distributor lokal juga. Lebih banyak secara tidak resmi, ya, jadi menunggu bahwa nanti September ada anggaran APBDP, ya. Jadi saya bulan September, dari bulan September tahun yang lalu harus menunggu sekitar bulan September lagi untuk semoga bisa masuk dalam anggaran 2025. Masih banyak yang belum terrealisasikan. Contohnya tadi yang saya katakan, saya masih punya hutang lama itu sekitar 1 miliar lebih. Belum, walaupun ketika kami telepon, iya tunggu sabar, ya. Tapi tidak ada yang memberikan pemberitahuan secara resmi. Sepertinya untuk saya di provinsi yang saya berdomisili itu belum ada. Hanya kalau rumah sakit vertikal itu mereka manggil berapa hutangnya, nah itu mereka mengundang. Tapi rumah sakit umum daerah kabupaten kota, ya sepertinya hanya menunggu gitu. Pertama, operasional itu terus berjalan, dan yang tidak bisa kami tunda-tunda adalah membayar operasional dan membayar gaji karyawan. Kami mengalami penundaan pembayaran kepada prinsipal yang memberikan barang. Nah, dampaknya mulai banyak perusahaan-perusahaan yang menyerah, rasa bahwa kejayaan bisnis alat kesehatan itu sudah berakhir eranya. Ada yang teman saya beralih ke kue basah, ada yang beralih ke ternak, ada yang beralih ke restoran. Sebenarnya untuk langkah hukum ini itu sudah langkah yang paling akhir. Karena apa? Berarti hubungan dengan instansi tersebut berarti sudah berakhir. Tapi kadangkala kalau tidak dilakukan langkah seperti itu, sepertinya hanya menunggu, bahkan berhadapan dengan tembok.
Sebenarnya kami sangat mengharapkan pemerintah itu sesuai dengan apa yang diamanatkan untuk menjamin kemandirian Alkes. Tapi kalau kita melihat juga, jujur saya katakan, apa yang diamanatkan ini sepertinya hanya sebagai pepesan kosong. Dari pemerintah sendiri sepertinya menganggap distributor lokal, distributor itu hanya menambah biaya daripada alat kesehatan itu. Bukan menganggap sebagai mitra yang bisa membantu di dalam kemandirian Alkes, tapi menganggap bahwa harga menjadi lebih mahal, ada mafia Alkes. Jadi saya sangat miris melihat bahwa seharusnya ketersediaan daripada dan kemandirian Alkes itu secara komprehensif dari pusat, dari hulu sampai hilir itu harus saling menopang, tapi ternyata suatu saat distributor lokal ini harus dimatikan dan memang juga sudah berangsur-angsur akan mati. Seperti tema ya lonceng kematian bagi distributor lokal. Salam sehat, berjumpa kembali di episode terbaru Hype TV, ruang diskusi yang mengupas isu penting seputar dunia kesehatan, kebijakan pemerintah terkait dunia kesehatan dan industri alat kesehatan di Indonesia. Sebagaimana kita lihat pada video tadi yang baru saja kita saksikan, kita akan membahas sebuah topik yang cukup krusial, namun mungkin belum banyak disorot secara luas, yaitu tunggakan pembayaran RSUD terhadap distributor alat kesehatan lokal. Masalah ini bukan saja menyangkut masalah keuangan, tapi juga menyangkut keberlangsungan pelayanan kesehatan, industri alat kesehatan dalam negeri, bahkan semangat kemandirian alat kesehatan nasional yang selama ini kita dorong bersama. Untuk itu, bersama kita telah hadir dua narasumber yang sangat relevan. Pertama, sosok yang sangat memahami mengenai mekanisme keuangan daerah, lalu beliau juga purna tugas ASN dari Kementerian Keuangan, dan saat ini menjadi asesor integrity pada Lembaga Sertifikasi Profesi KPK. Selamat datang Pak Patrick Wahyu. Terima kasih Pak Newin. Beliau akan menjelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme anggaran daerah bekerja, termasuk kendala, peluang, dan solusinya. Lalu bersama Pak Patrick akan hadir juga Ketua Umum HIPLKI, Pak Randi Teguh. Selamat datang. Terima kasih, Bang Newin. Baik, kita akan mulai berdiskusi mengenai bagaimana para distributor lokal ini terdampak akibat pembayaran piutang yang tertunda. Kita akan mulai diskusi dengan mengajukan pertanyaan pertama mungkin kepada Pak Patrick, ya, yang mungkin yang sangat memahami mengenai keuangan daerah. Bagaimana menurut Pak Patrick melihat akar masalah dari keterlambatan pembayaran hutang RSUD ini kepada para distributor Alkes? Silakan Pak Patrick. Baik, terima kasih Pak Newin atas waktunya. Mohon izin Pak Randy atas waktunya. Jadi berbicara mengenai tunggakan ini juga berawal dari bagaimana perencanaan di awal gitu ya. Nah, perencanaan di awal itu biasanya dimulai dari informasi kinerja yang akan dilakukan dan kemudian pengalokasian anggarannya. Nah, bicara alokasi anggaran memang kita merunut dari Undang-Undang Dasar 45, Pasal 28 khususnya, yaitu bagaimana anggaran itu diturunkan khususnya yang menyangkut untuk bidang kesehatan gitu ya. Nah, ini terimplisit di Pasal 28. Kemudian kalau di APBN itu di Undang-Undang Keuangan Negara khususnya pasal 17 gitu ya, itu sudah dinyatakan bahwa setiap pejabat pembuat pengguna anggaran itu tidak boleh mengeluarkan biaya atau belanjanya kalau tidak tersedia anggarannya. Nah, kemudian dengan adanya otonomi daerah, yaitu kemudian juga ada namanya Undang-Undang Desa dimulai, kemudian pemerintah juga mengatur hubungan antara keuangan pusat dan daerah gitu ya. Diatur mengenai Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, di situ dinyatakan juga adanya mandatory spending gitu ya. Jadi apa aja sih mandatory spending itu? Diantaranya anggaran pendidikan gitu ya, anggaran
kesehatan, kemudian dana otonomi khusus, DAU dan DBH. DAU itu dana alokasi umum, DBH itu dana bagi hasil ya. Di samping itu juga ada undang-undang lainnya seperti di dalam undang-undang perimbangan itu diatur juga mengenai dana insentif daerah, dana alokasi khusus atau DAK. Nah, di mana juga di sana ada alokasi untuk bidang kesehatan gitu. Nah, kenapa muncul piutang? Seharusnya ini nggak boleh terjadi gitu. Di dalam siklus anggaran itu harusnya dia sudah direncanakan, baik itu yang dibiayai dari APBN, APBD, bahkan yang dibiayai oleh Badan Layanan Umum. Nah, yang terjadi di daerah ini kenapa sampai nggak dibayar? Ada dua kemungkinan. Pertama, terjadi pergeseran anggaran dari yang sudah ditentukan dalam alokasi daerah untuk kegiatan lain selain peruntukan untuk bidang kesehatan. Yang kedua, memang dibiayai dari Badan Layanan Umum Daerah itu sendiri, yang disebutnya penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini yang diperoleh dari usaha selain yang dibiayai dari APBN atau APBD. Nah, kalau Bapak Ibu bersumber dari APBN atau APBD, seharusnya tidak pernah terjadi nih. Karena semua yang sudah dialokasikan dia terkunci. Jadi pergeseran anggaran itu tidak bisa belanja pegawai dipakai untuk belanja barang dipakai untuk belanja non operasional atau sebaliknya. Nah, ini untuk Bapak Ibu para pengusaha, kalau bisa cari tahu sumber pembiayaan itu dari mana. Kalau itu sudah masuk di dalam APBN atau APBD, saya jamin itu tidak akan terjadi piutang seperti itu, gitu ya. Oke, baik Pak Patrick, tahan dulu di situ. Saya coba beralih ke Pak Randy. Pak Randy tadi sudah lihat video tadi, gitu ya. Lalu ada curhatan dari teman-teman yang mengalami masalah yang sedang kita diskusikan. Menurut Pak Randy, apakah IPLQ punya data mengenai berapa sebetulnya sih jumlah piutang yang tidak terbayarkan? Iya, tidak terbayar. Ya, siap Bang Newin. Data pasti sulit kita dapatkan karena biasanya ini hal sensitif ya. Para distributor juga mungkin enggan karena biasanya kalau mereka mengungkapkan data, apalagi menyebut rumah sakitnya, bisa jadi hubungan baik dengan rumah sakitnya hilang ya. Kan tetapi gini Bang Newin, kalau kita dengar pun tadi dari video, satu pengusaha saja di daerah itu biasanya bisa punya piutang antara 1 sampai 2 miliar. Katakan ya kita ambil 1 miliar. Satu provinsi itu bisa jadi ada lebih dari 20 distributor. Katakan 20 distributor, berarti satu provinsi ada 20 distributor. Saat ini kami IPLQ mendapatkan surat komplain seperti ini ada sekitar 15 provinsi. Berarti kalau kita pakai 15 provinsi, Pak Patrick, pada Indonesia kita 38 provinsi. 15 provinsi aja kali 20 miliar, berarti itu sudah sekitar 20 kali 35 berarti 700 miliar ya. 700 miliar. Apa 7 triliun yang nanti kita bisa hitung ya. Artinya kira-kira angkanya segitu. Dan ini data yang didapatkan pun di surat tersebut menyatakan bahwa masih ada sekitar 30-40% rumah sakit umum di daerah yang masih punya tunggakan kepada teman-teman distributor yang sudah jatuh temponya dari tahun 2024. Artinya dari tahun lalu. Kalau sekarang artinya sudah jatuh ulang tahun pertama tuh belum dibayar. Bahkan masih ada juga sebagian kecil masih 2023 artinya. Bahkan ada dari surat tersebut juga menyampaikan 95% rumah sakit umum daerah punya piutang yang jatuh temponya usianya lebih dari 6 bulan tahun 2025 ini. Artinya yang pengadaan dari awal tahun sampai bulan ini belum terbayarkan. Bisa dibayangkan para teman-teman distributor ini punya kesulitan cash ya. Jadi hanya sekitar 5% lah yang punya performance baik dalam hal pembayaran, yang artinya usia hutangnya di bawah 6 bulan ya. Ini data yang kami punya. Buat kami ini cukup prihatin, kalau boleh kami tambahkan, karena harus dipahami bersama
Di Undang-Undang Kesehatan 17 2023 sudah disebutkan salah satu peranan dari distributor daerah adalah menjamin adanya ketersediaan perbekalan kesehatan, yaitu obat, alat kesehatan tentunya di sana untuk rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia. Artinya kalau tidak ada peranan atau distributor yang bisa melaksanakan tugasnya, membawa produk-produk dari mendistribusikan produk-produk dari produsen yang ada di Jawa atau bahkan produk impor dari luar negeri untuk ke seluruh Indonesia, dikhawatirkan layanan kesehatan di seluruh Indonesia tidak akan tercapai dengan baik, service levelnya tidak akan tercapai ya. Ujung-ujungnya yang menderita tentu masyarakat di daerah tidak akan dapat layanan paripurna ya. Sebetulnya pos-pos anggaran apa saja sih yang memungkinkan para distributor ini atau mungkin RSUD mengakses dana, atau para distributor mengetahui bahwa ada dana yang bisa diakses yang memungkinkan untuk dibayar pekerjaan mereka? Ya, jadi sebagaimana Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di Undang-Undang 33 tahun 2004 memang sudah ada alokasinya. Untuk kesehatan itu tercantum di dana alokasi khusus. Di sana ada porsi untuk bidang kesehatannya. Namun sekarang ini juga dimungkinkan adanya dana insentif daerah yang dibukakan pos untuk kesehatan. Jadi seharusnya itu tersedia gitu ya. Nah, sekarang bagaimana perencanaan dari daerah itu bisa mengakomodir kebutuhan daerah itu. Memang tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi, tapi daerah kan juga punya PAD, pendapatan asli daerah. Harusnya itu juga dipikirkan bagian-bagian yang kalau sampai tidak mencukupi dana alokasi khusus atau dana insentif daerahnya, maka dia juga bisa menggunakan pendapatan asli daerahnya sebagai penambah ini. Nah, kemudian kalau sampai terjadi over ya, nah ini jangan sampai ini menjadi dipindahkan tahun seharusnya, kecuali dia multi-years contract gitu ya, kontrak tahun jamak. Nah itu boleh dipindahkan. Kalau tidak ya dia harus mengusulkan baru untuk tahun berikutnya atas tunggakan sebelumnya, bukan diabaikan gitu, bukan ditinggalkan. Nah, Pak Randy, ini kan kalau kita lihat harusnya alokasi anggaran itu kan sudah firm, tidak bisa dialokasikan ke yang lain-lain. Sementara keluhan dari teman-teman distributor ini bahwa mereka mengalami pembayaran yang tidak lancar. Nah, gimana dampaknya dari sisi pengusaha nih, Pak Randy, kan pengusaha mungkin bisa. Betul. Ya dampaknya sudah jelas. Yang pasti pertama, pengusaha akan kesulitan dana tunai lah, kalau kita sebut cash flow problemnya. Karena jangan lupa pada saat kami sebagai pengusaha mengirim barang, bahkan dengan invoice, itu kita harus sudah bayar pajak PPN-nya. Betul ya Pak Patrick ya? Iya. Artinya kita harus sudah siapkan dana 11% untuk kita setor ke negara. Dan jatuh temponya katakanlah bulan depan. Artinya kalau tidak terbayar 2 bulan, dia sudah hilang tuh sekian banyak kemampuan untuk membayar operasional yang lainnya ya. Itu apa yang dibayangkan kalau sampai lebih 6 bulan bahkan 1 tahun ya. Sedangkan itu baru satu purchase order, satu pesanan, kan bisa banyak purchase order yang lainnya. Belum lagi si distributor tersebut punya kewajiban untuk bayar kepada pemilik produk, kepada prinsipal, kepada produsen. Ya, ini yang menjadi kesulitan. Makanya tadi kami katakan dampaknya pertama yang langsung, yang saya dengar banyak teman-teman distributor sudah ahli profesi, sudah menjadi peternak dan sebagainya, buka restoran. Dampak secara umumnya tentu terkait dengan layanan kepada masyarakat. Ya, kami tidak bisa bayangkan apa yang terjadi apabila rumah sakit kekurangan alat-alat kesehatan, khususnya alat-alat kesehatan fast moving, misalnya barang habis pakai, di mana tidak ada, apa yang harus dilakukan atau digunakan oleh para dokter perawat untuk merawat pasien. Ya, itu kan sangat miris ya sebenarnya. Dalam konteks lebih besar, mungkin ketahanan dan kemandirian akan menjadi seperti tidak tercapai karena dianggap produksi dalam negeri Indonesia tidak digunakan, padahal mungkin bukannya tidak digunakan, tapi tidak sampai terdistribusi ke daerah, bahkan terpakai, karena kan tidak ada kemampuan untuk membelinya ya, gitu. Secara makro bisa jadi akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi
Artinya banyak pengusaha alat kesehatan yang tutup, akan ada PHK dan sebagainya. Ya ini memang masalah serius ya. Jadi Pak Randy melihat ini, ya kalau kita anggap sebagai lonceng kematian bagi distributor lokal, apakah berlebihan Pak Randy? Ya saya kira sudah tepat ya kalau Bang Newin mengatakan lonceng kematian. Artinya sudah mulai berdenting nih ya, artinya sudah alarm lah dalam bahasa mungkin lunaknya alarm ya Pak Patrick ya. Baik. Ini sudah ada tanda-tanda yang harus diperhatikan ya. Ya artinya kalau saya dari asosiasi itu yang saya katakan, kami sudah menerima surat dari sekitar 15 daerah provinsi ya, melaporkan bahwa ada masalah di distribusi dan pembayaran di daerah tersebut. Saya kembali ke Pak Patrick. Salah satu yang menjadi alasan dari, kalau kita lihat video itu, keterlibatan inspektorat untuk memverifikasi dan lain-lain yang menurut teman-teman distributor ini justru jadi memperpanjang umur piutangnya begitu Pak Patrick. Itu bagaimana sebetulnya sih? Ya, memang secara regulasi yang ada di ketentuan APBN memang setiap tagihan kepada negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu harus direview istilahnya, direview oleh aparat pengawas internal pemerintah baik pusat maupun daerah. Itu bunyinya seperti itu Pak. Nah mungkin di situ ada arestasinya untuk sampai sekian, itu cukup inspektorat daerah gitu. Kalau di kami inspektorat kementerian atau lembaga. Nah untuk yang nilainya sangat signifikan itu BPKP, baik itu Badan Pengawasan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, baik itu yang ada di daerah maupun pusat, tinggal eskalasinya seperti apa. Bukan memperpanjang sebetulnya, memang prosedur itu untuk memastikan bahwa tagihan itu sudah sesuai dengan perjanjian awalnya sudah tepat atau belum. Hanya memastikan angka itu, tidak menguji materinya sebetulnya gitu. Jadi bukan audit sebetulnya, cuma review. Nah hanya kadang-kadang follow up dari hasil review itu yang tidak diketahui lagi. Apakah ditindaklanjuti dengan pengusulan anggaran baru, apakah ditutup dengan pergeseran anggaran atau apa, tidak ada yang tahu. Oke, baik. Lalu mengenai ini Pak Patrick, mandatory spending yang betul dicabut katanya oleh Kementerian Kesehatan dari Undang-Undang Kesehatan. Itu bagaimana Pak Patrick? Ya itu ada cerita Pak. Jadi ketika sejak era pemerintahan Pak Harto memang sudah mencanangkan gitu ya. Jadi, sebenarnya itu turunan dari Undang-Undang Dasar 45 tadi pasal 28. Kemudian turun menjadi beberapa undang-undang, di antaranya untuk pendidikan 20%, kemudian untuk pemerintah daerah untuk kesehatan tuh 5%. Itu udah dialokasi. Pernah dulu Pak Randy, dana itu sudah kita siapkan tidak keserap. Betul. Akhirnya ya udahlah, kita ini aja, fleksibel aja. Itu berjalan bertahun-tahun. Hanya tidak dipublish. Saya ini tidak dipublish bahwa kadang nggak nyampe 20% gitu ya. Karena melihat serapan dari bidang kesehatan itu kok kurang efektif gitu ya. Dan kebanyakan tidak untuk Farmarkes nih, saya terus terang aja nih, kadang-kadang malah membangun sarana-prasarana fisik atau bahkan membayar tenaga-tenaga honorer dan sebagainya. Itu yang kemudian pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan agak mengerem tuh penggunaan itu. Nah kalau di pendidikan memang sekarang udah ada LPDP gitu, jadi dana abadi itu dikelola di LPDB gitu, sehingga dia. Nah di kesehatan tuh nggak ada yang belum mau ada. Waktu itu gitu, nggak ada yang mau pada waktu itu ya. Nah mudah-mudahan nanti ada badan usaha yang dibentuk untuk mengelola dana-dana kesehatan ini supaya lebih efektif. Nah kemudian dengan dicabutnya itu memang seperti si malakama Pak. Ya kalau kita bicara aturan perundang-undangan, seolah-olah ya saya nggak mengatakan salah juga, seolah-olah itu melanggar konstitusi dengan undang-undang kesehatan yang baru ini. Betul. Seolah-olah ya, saya nggak mengatakan ini salah atau benar, karena secara formal sudah diketok palu oleh yang terhormat Dewan gitu ya. Jadi itu artinya sah.
Sah, ya. Undang-undang juga dibentuk berdasarkan persetujuan anggota dewan. Nah, oleh sebab itu ya ini yang terjadi. Apa impact-nya? Impact-nya itu kita tidak bisa mengalokasikan dana untuk stunting, dana untuk penanggulangan TBC, untuk kesejahteraan ibu dan anak. Itu yang fatal karena daerah lebih mementingkan untuk kegiatan pemerintahannya, tidak lagi memfokuskan pada layanan kesehatan maupun pendidikan. Ini yang lebih kita khawatirkan itu aja gitu. Oke, baik, kalau dari Pak Randy menanggapi yang disampaikan Pak Patrick terkait mandatory spending tadi. Ya, kami itu sejak awal pembentukan Undang-Undang Kesehatan 17/2023 memang terlibat aktif ya. Kami dari asosiasi, dari pengusaha juga ditanya dan banyak mendengarkan pembahasan analisanya. Memang yang kami dengar Pak Patrick, mengapa akhirnya pemerintah waktu itu menghapus mandatory spending untuk ditarik dari undang-undang, karena pada saat itu Menteri Kesehatan menganggap kalaupun dikasih mandatory sekian persen biasanya tidak terserap semua yang Bapak bilang tadi, itu jadi mubazir. Bahkan karena ada mandatory, jadi hanya bikin proyek-proyek yang dipaksakan untuk berusaha menyerap. Sedangkan Pak Menteri menganggap seharusnya dibuatkan program yang memang dibutuhkan. Kalau katakan memang butuhnya 20%, 30%, minta saja. Karena toh pemerintah harusnya memang menyiapkan, karena sudah diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dan toh sudah ada buktinya pada saat COVID, Kementerian Kesehatan bisa dapat dana besar karena memang kebutuhannya besar. Jadi secara background filosofi kami memahami, tetapi memang pada tahap pelaksanaannya memang menjadi miris ya Pak Patrick ya. Kalau menurut kami jangan-jangan memang pemahaman pemerintah, khususnya pemerintah daerah, akan pentingnya kesehatan belum ada. Seperti Pak Patrick katakan, begitu mandatory spending-nya dicabut, anggarannya dialihkan ke yang lain yang barangkali lebih terlihat hasilnya, pembangunan jembatan, jalan, pembangunan rumah sekolah dan sebagainya. Tetapi kan jangan lupa kesehatan penting ya, kayak tadi pemberantasan stunting, penanganan TBC, kesehatan ibu dan anak, belum lagi layanan kesehatan lain dan sebagainya. Upaya yang telah dilakukan HIPLK sendiri terkait masalah ini di tingkat mungkin di daerah, mungkin kalau memang ada, atau mungkin di tingkat pusat, apa Pak Randy? Iya, waktu itu begitu kita dapat laporan dari teman-teman di daerah, kami sudah mengumpulkan dan berdiskusi dengan mereka. Salah satu jalan keluar yang kami sarankan adalah mereka untuk berkomunikasi dengan BPKP setempat ya Pak ya. Karena barangkali memang BPKP adalah BPKP provinsi setempat yang punya kemampuan untuk membantu ya. Nah tadi seperti serangan Pak Patrick, mereka punya kemampuan untuk melihat, mereview dan sebagainya. Lalu kami juga sudah pernah bersurat ya sebenarnya Pak Patrick kepada Kementerian Dalam Negeri untuk kita audiensi, untuk bisa berdiskusi, untuk melihat dengan berdiskusi dengan mereka, untuk melihat apakah hal-hal seperti ini apa sih sebenarnya yang terjadi dan sebagainya. Tapi memang belum dapat respon. Semoga dengan podcast ini atau diskusi ini ada berbagai pihak yang mulai melihat dan menyadari bahwa ini adalah alarm, kalau menurut Bang Nevin tadi, lonceng kematian yang harus diperhatikan ya, karena ini bukan hanya sekedar dunia usaha, tetapi adalah demi kesehatan, layanan kesehatan masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Bagaimana menurut HIPLK mengenai pendekatan hukum yang dilakukan oleh teman-teman distributor? Walaupun menurut teman-teman ini itu adalah langkah terakhir di tengah keputusasaan mereka harus apa gitu, akhirnya mereka menempuh langkah hukum, walaupun itu artinya memutus hubungan dengan instansi. Gimana menurut pendapat? Iya, ini dia ya, barangkali juga mengapa sih kok kayaknya di dunia kesehatan ini kasus seperti ini tidak terungkap. Perlu dipahami, profil industri pengusaha kesehatan biasanya memang mereka punya empati yang besar terhadap pelayanan kesehatan, tidak sekedar berbisnis.
mereka biasanya patuh pada peraturan, patuh pada regulasi. Jadi memang kalau pembayaran harus 6 bulan, memang mungkin dari awal ditentukan aja harus 6 bulan, pasti mengikuti. Dan karena mereka empati, mereka masih terus melayani. Tapi kan ada satu batas. Paham, kontrak kerja ada, kita harus bisa melakukan tindakan hukum, Pak ya. Akan tetapi benar, banyak pengusaha yang tidak berpikir ke arah sana. Selain tidak mau memutus hubungan dengan rumah sakit atau customernya, mereka juga berpikir jangan-jangan biayanya lebih besar untuk masuk ke ranah hukum. Jadi itu mungkin langkah terakhir bahkan tidak diambil. Oke, mungkin yang untuk Pak Patrick. Ada sih pintu lain gitu ya, yaitu pinjaman daerah. Pengalaman saya itu hanya sedikit, Pak, yang pemerintah daerah itu mau memanfaatkan pinjaman daerah dari pemerintah pusat. Pinjaman daerah gitu ya. Yang mengajukan? Ya Pemdanya. Umumnya mereka itu enggan membuat proposal, apalagi kalau nanti dilakukan verifikasi gitu. Ini untuk apa? Untuk menutup hutang lama. Dia khawatir gitu, Pak. Gitu. Jadi dia khawatir. Padahal sebenarnya bisa kan. Namanya juga yang penting kembali sebenarnya pinjaman daerah itu, pinjaman dan hibah daerah itu ada. Katakanlah gini, pinjaman daerah bisa ceritanya mau ditempuh gitu. Iya. Kira-kira prosesnya gimana kalau dari RSUD? Ya sama, jadi melalui dinas melalui berjenjang sampai ke Sekda, nanti Sekda atas nama bupati atau wali kotanya mengirimkan proposal itu ke Ditjen Perimbangan Keuangan di lapangan Banteng. Nah itu di sana nanti akan diteliti itu kebutuhannya berapa dan baru disalurkan. Mengenai penggunaannya sebetulnya menurut saya tuh diserahkan daerah kok, mau dipakai buat pembangunan infrastruktur boleh, mau untuk bayar hutang boleh, bayar tagihannya Kementerian Kesehatan, karena banyak Pak Randy rumah sakit daerah itu yang mangkrak. Dibangun infrastrukturnya jadi rumah sakitnya dalamnya kosong. Nggak ada alkesnya. Tadi karena dia mau mengajukan ganti bupati, ganti wali kota, nggak mau. Saya nggak tahu tuh proyek rumah sakit. Hanya saya udah menemukan seperti itu. Nah ini masalah politik juga. Oke, baik. Ini kita sampai di penghujung. Mungkin Pak Randy bisa kasih semacam closing statement terkait masalah ini. Ya, closing statement saya ada dari berbagai point of view. Point of view pertama dari sisi ekosistem yang tadi dikatakan Bang Newin, bukan tidak lain peranan distributor itu penting sekali di bagian ekosistem ketahanan industri kesehatan, alat kesehatan khususnya ya. Apalagi Indonesia dengan struktur geografi yang kepulauan yang dibatasi oleh laut, bukit, gunung dan sebagainya, peranan distributor itu menjadi kritikal. Artinya mereka yang punya kemampuan untuk mendistribusikan, membawa produk-produk, menjamin produk yang sudah diproduksi dengan baik, didistribusikan, disimpan baik sampai ke rumah sakit dalam kondisi baik, bisa digunakan pasien dalam kondisi tetap baik. Ketersediaan terjamin. Oleh karena itu peranan di mereka sangat kritikal. Itu pertama. Yang kedua dari point of view bisnis, saya pikir lagi-lagi peranan teman-teman distributor ini menjadi kritikal untuk pertumbuhan bisnis dan ekonomi Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi daerah, karena mereka beraktivitas, mereka mengeluarkan invoice, pajak masuk di daerah, menciptakan lapangan kerja, pegawai gudang, pegawai pengantaran barang, pemasaran dan sebagainya. Lapangan kerja akan ada di daerah ya. Itu menjadi kritikal. Selanjutnya memang lagi-lagi ini satu hal yang pelik yang kami tidak harapkan, karena memang alarm ini atau lonceng kematian dari ikatan Bang Newin ini sudah berdentang sebenarnya ya, apalagi dengan fakta sudah beberapa yang ahli profesi. Rasanya ini sangat disayangkan ya, karena jangan lupa pandemi itu menurut Bapak ahli akan berulang dan kekerapannya akan datang lebih cepat. Amit-amit jangan sampai ada pandemi lain sehingga struktur logistik distribusi ini yang harusnya siap untuk membantu membuat ketahanan dan kemandirian ini tercapai menjadi runtuh sebelum justru pandemi ada. Untuk teman-teman distributor yang lain, kami paham, kami prihatin, kami berempati,
Kami akan lakukan apa yang bisa. Mari bersama-sama kita cari jalan keluar bersama. Semoga acara ini juga didengar dan bisa memberikan harapan lebih kepada kita semua. Untuk yang masih bisa bertahan, jangan lupa tetap untuk memperkuat diri, meningkatkan kompetensi dan kapasitas. Jangan sampai justru karena alasan kompetensi dan kapasitas yang kurang bisa dilibas oleh pemain-pemain lain, ya. Saya kira itu. Mari bersama-sama dengan asosiasi kita coba bantu teman-teman untuk mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan sebagainya untuk menjadi distributor yang profesional, ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Harapannya tentu lonceng kematian ini menjadi alarm dini, tidak menjadi lonceng kematian yang menandakan sudah tamat. Itu ya, saya kira itu. Terima kasih Pak. Pak Patrick, closing statementnya yang kita harapkan, apa saran Pak Patrick dalam khususnya kepada RSUD dalam membangun sistem keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab, khususnya kepada mitra dan distributor? Ya, sebenarnya pemerintah daerah itu harus transparan gitu ya mengenai APBD-nya gitu ya. Jangan informasi itu ditutup sehingga orang tidak tahu apa sih yang mau direncanakan tahun depan atau tahun ini, nggak tahu gitu ya. Nah kemudian juga sinkronisasi perencanaan di Bapeda gitu ya. Mohon maaf nih, kadang-kadang Bapeda ini juga tidak sinkron dengan BPKAD gitu ya. Jadi yang punya duit jalan sendiri, Bapeda jalan sendiri. Nah ini yang sehingga ketika dana-dana ini tidak tersedia, Bapeda bisa berkilah. Saya nggak pernah tahu itu gitu ya. Sebaliknya gitu, saya udah nyaran ini tapi Bapeda nggak. Nah ini sinkronisasi ya antara perencanaan dan juga penganggaran itu di daerah ya. Kalau di pusat kita dengan adanya sinkronisasi antara aplikasi Krisna dengan Ditjen Anggaran 1 dan SPAN dan Sakti itu sudah agak terjalin bagus Pak. Itu. Nah, cuman di daerah belum. Jadi masih jalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang berimpact kepada ini. Ya, cara kedua ya memang lewat jalur kita harus menyuarakan ke Dewan. Jadi apapun persoalan ini harus dibawa ke Dewan, dan ini semoga Pak Randy sebagai Ketua Umum Hipelki nanti bisa membawa ke Senayan gitu ya, supaya ini menjadi solusi tanpa melalui campur tangan politik. Mungkin agak sulit Pak, ini diselesaikan dengan cara regulasi biasa. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Patrick. Pak Randy, terima kasih. Obrolan kita cukup menarik, banyak insight penting yang kita bisa dapat terkait khususnya dari sisi keuangan daerah ya dalam kaitan dengan kasus ini, lalu juga mengenai realita yang dihadapi para pelaku industri kesehatan di daerah. Kita jadi paham bahwa tunggakan pembayaran RSUD bukan sekedar persoalan administratif, tapi dia menyangkut keberlangsungan layanan kesehatan dan kelangsungan hidup ekosistem alat kesehatan lokal. Pemirsa Hype TV, sampai di sini diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam sehat, salam ekosistem. Salam ekosistem. Salam ekosistem.